sekedarnya, tetapi harapan kita adalah sebenarnya dengan rapat-rapat rutin yang kita buat itu adalah adanya komunikasi kita dengan ini. Adalah membahas apa yang kita bahas ya? Perihal pertemuan tokoh-tokoh nasional ini sangat penting. Kita rencanakan itu di bulan Juli, selesai dari turnamen golf. Kita langsung ada tokoh-tokoh nasional. Kenapa seperti itu kita buat? Mumpung nanti di tokoh-tokoh nasional yang ikut main golf mungkin akan simpati dan tertarik kepada pemuda Batak Bersatu, sehingga nanti mereka ikut menghadiri tokoh-tokoh nasional. Nah, apa yang melatar belakangi kita akan buat pertemuan itu? Pertama, menjelang 3 tahun pemuda Batak Bersatu, tentunya pemuda Batak Bersatu ini harus kita perkenalkanlah ke semua kalangan, karena ini semua tokoh-tokoh lah. Mungkin banyak tokoh-tokoh pemuda Batak Bersatu sudah mendengar pemuda Batak Bersatu, tetapi mungkin dari mereka sendiri itu banyak yang bertanya-tanya, pemuda Batak Bersatu ini sebenarnya apa sih? Sebenarnya ada nggak niat atau tujuan tersembunyi mereka ini atau bagaimana? Mungkin masih banyak yang bertanya-tanya, sehingga mereka masih hanya sekedar melihat-lihat. Nah, berikutnya adalah bagaimana pemuda Batak Bersatu ini benar-benar seluruh tokoh-tokoh Batak ini merasa juga memiliki dan menganggap ini adalah aset. Pemuda Batak Bersatu ini harus kita jadikan aset. Apakah itu aset orang Batak, apakah itu aset bangsa dan negara. Dengan apa? Dengan visi-misinya kita, dengan kegiatan-kegiatan kita yang sudah kita lakukan selama ini. Nah, inilah yang kita butuhkan dari tokoh-tokoh nasional Batak. Dan harapan dari kegiatan itu adalah bagaimana nanti kelangsungan dari organisasi ini bisa bermanfaat untuk masyarakat Batak pada saat ini dan untuk masyarakat Batak atau orang Batak di generasi ke depan. Inilah harapan kita dari tokoh-tokoh Batak ini. Mungkin mereka ingin menjadi seorang tokoh-tokoh, kan tentunya mereka untuk menjadi tokoh kan tentu ada hal yang luar biasa yang mereka miliki, sehingga mereka mungkin dianggap sebagai tokoh. Jadi kita pun sangat membutuhkan masukan-masukan, ide-ide, dan bahkan kita sangat membutuhkan jaringan-jaringan dari tokoh-tokoh Batak ini biar kita bisa masuk ke semua lini, ke semua sektor orang Batak kita masuk. Apakah itu dari profesi, apakah itu dari agama, apakah itu dari dari adat dan sebagainya. Kita sangat butuh itu. Jadi harapan kita adalah bagaimana nanti ke depannya ya pemuda Batak Bersatu ini dianggap aset dan milik orang Batak secara keseluruhan. Inilah harapan kita. Jadi apa yang menjadi nama kita pemuda Batak Bersatu itu bisa kita capai, bisa terwujud menjadi pemersatuan Batak, walaupun kita tahu pada saat ini sangat banyak tantangan kita. Sangat sulit memang mempersatukan orang Batak, tetapi itu bukan menjadi melemahkan semangat kita, tetapi itu menjadi motivasi ke kita. Semoga dalam konsistensi kita dan komitmen kita ini bisa kita capai. Inilah harapannya sebenarnya di pertemuan-pertemuan itu. Jadi kawan-kawan sekarang yang kita kumpulkan adalah kita fokus untuk silaturahmi tokoh-tokoh nasional orang Batak. Apakah nanti di sini kita bentuk kepanitiaannya? Karena ini tidak lama. Kegiatan kita ini jalan terus nih. Golok, nanti pertemuan pembina, golok, pertemuan tokoh-tokoh Batak, ulang tahun PBB, kita apa lagi nanti di depan sana. Jadi ini harapan kita. Jadi harapan kita kalau memang ini sudah kita bisa laksanakan, harapan kita juga banyak orang Batak mungkin yang sudah tidak lagi di tanah Batak, apakah lahir apakah besar, tetapi merasa dirinya sudah tidak Batak lagi. Nah, ini kan menjadi tugas kita lah. Nanti kita bisa masukkan dari tokoh-tokoh Batak itu apa yang harus kita perbuat ya, untuk ya misalnya ada orang Batak yang sudah lahir di luar negeri ya, kerinduan untuk pulang ke kampung, mungkin orang tuanya punya kerinduan tapi anaknya mungkin sudah tidak lagi. Nah, ini mungkin kita bisa, dan kehadiran kita di luar negeri juga ini bisa membuka keinginan yang lahir di luar negeri ya, bisa kembali ke Bonaparte Sogit ya. Mudah-mudahan mereka bisa membawa Bonaparte Sogit. Artinya pencapaian kita nanti untuk kembali kita menggalakkan Marsipatore Utanabe ini bisa tercapai lagi ya. Apakah Marsipatore Utanabe ini dengan menginvestasikan mereka di sana, ataupun mereka melakukan seminar-seminar untuk pengembangan desa
SDM. Nah ini harapan kita sebenarnya di organisasi kita. Jadi inilah kawan-kawan tadi kita rapat hari ini, apa langkah untuk kita bisa menyukseskan nanti di pertemuan itu. Kita bentuk kepanitiaan dulu. Setelah kita bentuk kepanitiaan, nanti kepanitiaan kita kasihkan kepercayaan penuh untuk bagaimana bisa menyukseskan acara itu. Target kita itu nanti mungkin maksimal lah ya, maksimal itu di 300 peserta. Nah, jadi yang kita ambil nanti itu tokoh-tokohnya adalah mungkin random, kita pilih karena melihat situasi dan mungkin ini mungkin 41 pertemuan 41, apakah nanti kita bikin 42 atau beberapa bulan kemudian. Nanti kita akan ambil tokoh-tokoh agama, tokoh pejabat pemerintahan, tokoh publik, ataupun nanti tokoh-tokoh dari TNI Polri, adat, marga mungkin ya, agama, marga, dari pemerintahan, apakah ini tokoh politik ya, ataupun tokoh nasional lainnya lah yang kita ambil, yang kita ajak di sini. Karena kita butuh pemikiran-pemikiran besar mereka agar PBB ini, tentunya PBB ini yang udah besar tentu perlu pemikiran-pemikiran yang besar lah. Nanti tugas kita sebagai anggota organisasi yang mengeksekusi ini untuk bagaimana organisasi ini harus menjadi aset besar orang Batak dan aset besar bangsa negara. Itu harapan kita. Mungkin ini pengantar dari saya. Mungkin kawan-kawan ada masukan ataupun ada yang bersedia menjadi ketua panitia. Jadi kita kerja bersama, tidak kerja panitia sendiri, tapi semua kita bersama bagaimana nanti menyukseskan. Jadi harapannya yang kita laksanakan di Jakarta, di Bekasi. Kita ambil sentralnya lah. Nah, karena tokoh-tokoh Batak ini banyak dari Jakarta atau dari mana lah, sentral lah ya. Itu adalah penting untuk mereka. Tadi menunjukkan beberapa budaya Batak yang mungkin sudah lama tidak ada atau sudah lama kadang yang dilakukan lagi. Mereka pengen masa kecil atau segala macam. Terus yang kedua dari toleransi umat beragama. Jadi untuk semuanya ini kita tentukan dalam satu konsep acara. Contohnya waktu saya dulu ambil juga ini hal kecil yang saya mengingatkan sedikit. Ada beberapa ikatan orang Batak juga di sana, tapi mereka nggak punya persoalan lah seperti itulah, perkumpulan yang berlanjut. Itu mereka bikin konsep-konsep acara sampai mengundang artis-artis Batak yang dari Jakarta sini. Di situ ada intronya, ada apa segala macam, ada budaya yang dimunculkan, terus ada toleransi antar umat yang dimunculkan, seperti kalau di Betawi ini bilang abang none apa segala macam. Itu ketika kita bikin konsep seperti itu, mungkin tokoh-tokoh kita ini melihat bahwa inilah orang Batak saat ini yang mau mempersatukan budaya bangsa Batak, yang mau membangun kita bangsa dan negara gitu kan. Jadi mereka itu tidak malu di depan publik, tapi mereka merasa bangga, dan itu mungkin mereka akan antusias sekali untuk simpati pada kita. Jadi semuanya kita kan pasti akan melihat seperti kalau kita bilang bahwa si A, si B yang kita prioritaskan ini siapa. Artinya kita tinggal konsepnya aja, apa yang mau kita buat supaya bisa menarik simpati mereka gitu. Seperti yang tadi kalau kita bilang mungkin dalam bentuk satu kepanitiaan atau ada IO-nya. Kalau saya lihat kan kita rambut kayak DPDKI atau yang sering kolaborasi dengan kita itu, mereka lebih dekat dengan kita, lebih luas, kita bisa bertukar pikiran. Mungkin mereka punya akses kemana-mana juga. Saya kasih salah satu contoh itu waktu kita pernah di Hotel Sangrila itu, seperti pembawa acara itu sahabat Bapak dari Paung, dia dengan armbak punya itu ada satu suami kali itu yang botak dari rumah. Mereka ini memang sudah khusus untuk di orang Batak ini. Nah, terus untuk kayak tadi Pak itu bilang buat mancing emosi untuk memberi atau untuk simpati itu disini luar biasa. Di samping ada Dika dan lain-lain, ini mungkin bisa kita cari tahu
aksesnya kemana-mana, kita bisa mengajak mereka. Kalau ini kalau sudah saya kasih salah satu contoh, kalau usah jauh-jauh kita hadirkan Wiki aja itu udah luar